Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, mahasiswa semuanya ya, saya Ibu Riana Putri Rahmawati. Saya di sini akan mengampu terkait dengan materi sediaan emulsi ya yang kita bahas hari ini. Oke, izinkan saya untuk share screen. Ya, oke, sudah siap semuanya ya perkuliahan hari ini ya. Jadi teman-teman nanti silahkan menyimak dengan baik ya. Kita ada diskusi juga. Silahkan nanti teman-teman untuk berdiskusi dan atau bertanya jika ada yang ditanyakan. Oke, sehat semuanya ya. Sudah siap untuk perkuliahan hari ini ya. Oke, sekarang kita memulai sediaan emulsi ya. Apa itu sediaan emulsi? Mari kita bahas ya. Jadi sediaan emulsi di sini yaitu apa sih? Nah, ini ya menurut RPS, Remington Pharmaceutical Science, artinya terdiri dari dua gabungan cairan ya, yang terdiri yaitu ada fase kontinu ya, atau dengan fase eksternal ya, atau kontinu dan diskontinu. Nah, di sini pengertian emulsi itu banyak sekali, jadi yang kita bahas di sini yaitu sediaan secara yang tidak stabil secara termodinamika yang terdiri dari dua cairan yang tidak saling bercampur, yaitu antara zat pengemulsi untuk menyatukannya. Ya, jadi ada dua zat pengemulsi. Nah, di sini untuk tipe emulsinya ada dua, disebut dengan minyak dalam air atau air dalam minyak. Nah, di sini tadi sesuai dengan sesuai dengan pengertian tadi ya ada dua fase yaitu fase pendispersi dan ada fase terdispersi. Nah, seperti di sini ya, tipe emulsi di sini yaitu minyak dalam air berarti minyak dalam air. Jadi minyak itu diselimuti oleh air ya. Jadi minyak di sini ya minyaknya yang terdiri dari globul-globul, kemudian di sini mediumnya yaitu mediumnya air. Nah, di sini kan ada dua fase ya, ada fase air dan fase minyak. Kemudian medianya yaitu sebagai fase air ya, yang berarti di sini tipe emulsinya yaitu air. Nah, kemudian keduanya ya di sini yaitu ada air dalam minyak ya, berarti di sini yaitu fase airnya di sini sebagai fase terdispersi dan mediumnya sebagai fase pendispersi. Dan di sini berarti fase emulsi di sini yaitu tipenya tipe minyak ya, jadi ada dua tipe. Kemudian tipe yang lain juga water in oil in water atau double emulsi atau oil in water in oilnya. Jadi di sini ada kalau yang tipe water in oil ya. Nah, di sini ada tipe air ya, kemudian ada fase air sebagai medium pendispersinya. Nah, kemudian di sini ada oil, kemudian minyak diselimuti dengan air, diselimuti lagi dengan minyak ya di sini. Mungkin aplikasinya apa sih ya? Jadi aplikasinya itu pasti untuk menutupi rasa bau yang tidak enak ya atau rasa yang tidak enak. Jadi untuk sediaan emulsi di sini keuntungannya ya, keuntungan sediaan emulsi yaitu sediaan untuk menutup rasa yang tidak enak. Nah, kalian tahu ya teman-teman ya. Jadi sediaan emulsi itu apa sih contohnya? Nah, ini aja contohnya emulsi minyak ikan. Nah, sudah pernah ya sering untuk sudah pernah mendengar ya bahkan anak farmasi bisa menggunakannya. Nah, eh, fungsinya untuk apa ya? Di sini sebagai injeksi yang merupakan slow release. Kemudian untuk penggunaan steril, nah penggunaan steril ini bisa digunakan sebagai nutrisi intravena. Kemudian sebagai peroral tadi ya yang diminum sebagai sediaan emulsi tipe minyak yaitu emulsi minyak ikan ya. Kemudian per injeksi yang biasanya digunakan untuk injeksi ya. Kemudian si topikal digunakan untuk si topikal baik yang tipe minyak ataupun fase air. Nah, kemudian cara mengetesnya itu bagaimana sih? Nah, ini ada beberapa cara tesnya. Kemudian yang pertama yaitu ada dilution test. Jadi ini ada fase minyak dan fase air. Nah, kalau kita tahu untuk fase minyaknya bagaimana, fase airnya bagaimana. Nah, ini dilihat dari gambar ini ya. Fasenya di sini yang paling banyak yaitu air, kemudian ditambahkan fase minyak, berarti fase minyak ini ada di atasnya. Kemudian yang di bawah mediumnya sebagai air, berarti di sini tipenya jenis air. Nah, kebalikannya ya, di sini mediumnya
minyak, kemudian yang di atasnya ini air. Berarti yang paling banyak di sini ya, atau bobot jenisnya yang paling banyak kan itu ada di bawah ya. Nah, ini berarti tipe jenis minyak. Nah, kemudian yang kedua ada tes kelarutan warna. Nah, ini tesnya dengan cara penambahan pewarna ya yang larut dalam air. Kalau di sini oil in water atau fase air ya, berarti diteteskan dengan pewarna. Nah, ini terjadinya pada pewarnanya ini menyampur dengan air ya, yang globul-globul putih ini berarti minyak. Nah, kemudian kebaliknya kalau tipenya yang minyak ya, kemudian ditambahkan minyak ya, ditambahkan maaf pewarna, kemudian yang mewarnai di sini ya, yaitu globul-globulnya ya yaitu ini tipenya minyak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan conductivity test. Nah, conductivity test ini berarti apa? Teman-teman sudah tahu ya, conductivity berarti artinya nyala ya, lampu nyala yang menandakan bahwa positif sebagai air, yaitu yang mengandung air. Nah, di sini kalau yang fasenya minyak ya, tadi di sini mediumnya minyak, ini dengan tes conductivity ini lampunya ini tidak akan menyala. Nah, kebalikannya kalau yang menggunakan mediumnya air, berarti di sini lampunya itu akan menyala ya, atau berglus. Kemudian fluoresensi. Nah, fluoresensi yang ketiga, ya ini menggunakan UV ya, menggunakan lampu UV filter. Kemudian kalau menyala ya ada fluoresen yang di pinggir-pinggirnya itu. Nah, atau bercahaya ya. Nah, di sini berarti tipe jenisnya yaitu tipe air ya, oil in water. Kemudian kalau yang tidak ada berfluoresin berarti tipenya jenis water in oil. Kemudian selanjutnya yaitu uji Cobalt. Nah, uji Cobalt ini dengan menggunakan tetes kertas saring ya, ditambahkan larutan kobalt, kemudian dibaranterin dan menunjukkan bahwa adanya perubahan dari biru menjadi merah muda. Inilah menunjukkan bahwa fasenya fase air. Kemudian uji kertas saring ya yang berikutnya. Nah, tahu ya teman-teman kemarin ya perbedaan antara minyak sama air jika diteteskan di selembar kertas itu yang dilihat apa? Penyebarannya ya, penyebarannya. Jadi penyebaran minyak dan air itu akan lebih cepat yang mana? Nah, berarti lebih cepat yang air. Nah, berarti kalau yang penyebarannya lebih cepat, berarti di sini tipe jenisnya yang bisa digunakan untuk penyebaran yang lebih cepat, berarti yang tipenya yang air. Nah, kemudian di sini ya, emulsifying agent namanya ini prinsipnya cara bekerjanya bagaimana untuk sediaan emulsi tadi dikatakan bahwa dari awal ada dua fase ya, dua fase yaitu ada fase minyak dan fase air. Nah, seperti kalian ketahui ya, fase air sama minyak kalau digabungkan itu bisa menyatu atau tidak? Nah, tidak ya. Jadi fase air sama minyak itu tidak bisa menyatu. Nah, cara menyatukannya tadi dengan suatu penambahan yaitu surfaktan atau emulsifier. Nah, fungsi dari emulsifier ini ada dua kepala di sini ya. Ada satu badan, satu ekor, dan ada kepala. Nah, kepala di sini mengikat hidrofilik. Berarti dia yang suka air, ya hidro. Kemudian hidrofobik, berarti yang ekornya di sini berarti dia yang tidak suka air atau yang berjenis minyak. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke fase air dan fase minyak, nah ini dia akan berinteraksi mana yang fase air, mana yang fase minyak. Artinya dia akan mengikat. Nah, mengikat ini sehingga akan menurunkan tegangan antar muka sehingga fase air dan fase minyak akan menyatu. Nah, inilah prinsip kerja dari suatu emulsifier ya, atau suatu emulsi kalau dikatakan baik itu fase air dan fase minyak itu akan bercampur. Nah, kemudian kita ke tahap ke preformulasi ya. Preformulasi di sini berarti kita harus mendesain formulasi itu dengan baik ya. Ada zat aktif sama zat bahan tambahan. Yang kita lihat ya sebelum menyusun formula, yang kita lihat yaitu ini sifat fisika kimia zat berkhasiat. Nah, dari zat aktifnya, kemudian zat bahan tambahannya, ini kita melihat sifat-sifat fisika dan kimiawinya. Artinya, dilihat dari pH-nya ya. Kemudian, apakah dia dapat larut di dalam fase minyak atau fase air. Nah, ini ya, kita melihat sifat fisika kimianya. Kemudian yang kedua penggunaan emulsi. Nah, seperti kita ketahui tadi ya, penerapan emulsi banyak ada yang digunakan sebagai topikal, kemudian sebagai penggunaan emulsi dan lain sebagainya.
Ini dilihat dari penggunaannya. Kalau penggunaan untuk tipe luar biasanya digunakan untuk fase yang minyak ya. Kalau yang fase dalam atau obat, oral ya, biasa digunakan untuk, eee air ya atau minyak. Nah, kemudian yang ketiga juga tipe emulsinya. Nah, tipe emulsinya ini bisa digunakan atau jenis tipenya tadi minyak dalam air atau air dalam minyak. Nah, kalau misalnya sebagai topikal ya, topikal tadi bisa digunakan minyak dalam air atau air dalam minyak ya, atau jenisnya air dan minyak. Tentunya kita lihat kalau jenis emulsi yang digunakan sebagai topikal, yang kita lihat yaitu jenis penetrasinya atau mudah penyerapan masuk ke dalam kulit. Nah, yang jelas kalau kita seperti ketahui ya, eee, minyak sama air itu lebih meresap yang mana? Oke, lebih meresap yang air ya. Jadi kalau tipe jenis emulsi ini kalau digunakan sebagai obat luar atau obat topikal yang sering digunakan yaitu yang, jenis tipenya yang air. Karena kenapa? Karena mudah untuk diaplikasikan dan mudah untuk selanjutnya yaitu konsistensi. Nah, konsistensi emulsi berarti ini nanti terkait dengan proses setelah pembuatan, yaitu proses dalam ketidakstabilan atau proses dalam penyimpanan. Nah, penyimpanan di sini apakah emulsinya konsisten? Dia tipenya tadi ya, misalnya saya ingin yang tipe jenis air. Nah, konsistensi emulsi di sini berarti harus dalam selama penyimpanan berapa hari, berarti jenis emulsinya itu jenis emulsi yang air, karena nanti ada perubahan fase kalau kesalahan dalam pembuatan. Nah, itu untuk transformasi. Nah, kita selanjutnya yaitu menyusun formulasi. Nah, formulasi tadi di sini, kalau bahan obat ya ada zat aktif sama zat pembawanya atau zat tambahan. Nah, zat aktifnya ini tentu kita perhatikan sifat fisika kimiawinya ya, stabilitas. Kemudian kalau yang bahan pembawanya atau bahan tambahannya ya, ada pembawanya minyak dan air, kemudian jenis minyaknya atau konsistensi minyak, kemudian emulgator, kemudian ada zat pengawet dan zat bahan pembantu, yaitu bisa antioksidan, pemanis, pewangi, pewarna ya, dan lain sebagainya. Nah, ini perbedaan formulasi emulsi. Nah, tadi bisa digunakan aplikasi ke topikal ya atau diminum, kemudian topikal untuk dioles ya, kemudian kalau oral diminum. Nah, ini sama-sama memiliki zat aktif ya, kemudian pembawa juga sama, emulgator juga sama, dan pengawet juga sama ya karena biar tidak di biar tidak tengik ya. Kemudian bahan pembantu di sini yang membedakan apa? Oke, pembedanya yaitu ini ya, ada pemanis untuk yang oral itu jelas karena untuk menutup rasa, kemudian yang di sini yang topikal yaitu ditambahkan pewangi, ya. Nah, ini perbedaannya. Nah, ini untuk pembuatannya ya. Jadi pembuatannya kita menggunakan teknologi ya, menggunakan alat-alat, yaitu ada yang skala industri dan skala lab. Tentu kalau yang skala industri pakainya alat-alat besar ya. Tidak mungkin kalau di industri pakai mortir stamper yang seperti ini ya. Ini masih menggunakan skala lab ya. Jadi kalau di lab teman-teman menggunakan pakai yang mortir stamper. Nah, nggak mungkin kalau di industri ya, pakainya mortir stamper kan nggak mungkin ya, ini ya. Kemudian ini menggunakan mechanical stirrer atau cara mengaduknya ya. Kemudian homogenizer ini juga skala lab ya, menggunakan homogenizer. Kemudian colloid mill ini juga dimasukkan nanti bahan-bahannya ya, fase minyak, fase airnya dimasukkan ke dalam colloid mill ini, kemudian alatnya ini akan bekerja. Nah, sekarang kita ke cara pembuatannya ya. Ada fase minyak dan ada fase air. Kita ketahui bahwa sediaan emulsi itu ada dua ya, fase minyak dan fase air. Nah, kita harus membandingkan, membedakan ya antara fase minyak dan fase air. Karena kenapa tadi ya sudah dari awal penyampaian kalau preformulasi itu menentukan mana stabilitas, mana yang fase minyak dan fase air. Nah, cara pembuatan emulsinya masukkan bahan-bahan yang dia larut di fase minyak ya. Nah, fase minyak. Kemudian fase minyak ini dimasukkan, kemudian contohnya ini ya emulgator ya diaduk kemudian membentuk emulsi yang utama atau yang masih encer.
Kemudian fase air ada zat pengawet, ya, penstabil, dan lain sebagainya itu dimasukkan dicampur. Nah, setelah ada fase minyak sama fase air ya, baru dicampurkan, dimasukkan fase air, dimasukkan ke fase minyak, kemudian diaduk sampai keras ya, sampai kuat, kemudian dimasukkan bahan-bahan tambahan alkohol. Ini biasanya ditambahkan di akhir. Contohnya apa? Contohnya oke, bisa sebagai parfum tadi ya untuk sediaan yang tipe topikal. Nah, ini caranya ya. Jadi saya ulangi lagi ya, ada fase minyak sama fase air, mana yang fase minyak, mana yang fase air, kemudian dipisahkan ya, kemudian baru dicampurkan. Nah, ini. Nah, kemudian kalau sudah kita tahu ya, sudah cara metodenya bagaimana, kemudian kita harus memerlukan yaitu evaluasinya. Ya, evaluasi sediaan ini apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, memenuhi syarat atau tidaknya apa saja sih? Nah, yang pertama organoleptik. Nah, organoleptik di sini kita tahu apa saja sih? Nah, oke ya, ada bau, rasa, warna. Nah, ini kita organoleptik. Kemudian efektivitas pengawet. Nah, pengawet berarti tadi sudah kita ketahui ya bahwa pengawet ini fungsinya untuk agar tidak ada ditumbuhi jamur ya atau sediaan itu biar awet. Nah, ini bisa uji tes mikroba. Kemudian yang ketiga penentuan tipe emulsi. Nah, tadi sudah ada tipe-tipe untuk pengujiannya ya, tipe minyak atau tipe air. Kemudian penentuan penentuan ukuran globul. Nah, ini bisa dilihat dengan cara mikroskop. Ya, jadi kalau emulsi itu kan terdiri dari beberapa globul yang tidak saling bercampur. Nah, kalau dilihat di mikroskop itu nanti akan terlihat ya globul-globulnya sudah bercampur atau belum. Nah, kemudian sifat aliran viskositas ya, viskositas berarti di sini ada kekentalan, kemudian berat jenis ya, berat jenisnya bagaimana menggunakan termometer. Kemudian di sini ada volume terpindahkan, berarti dilihat volumenya misalnya 100 mili mau dibuat. Nah, ini dicek apakah benar volumenya 100 mili ya. Kemudian penentuan tinggi sedimentasi. Nah, ini artinya sedimentasi ataukah ada pengendapan atau tidak. Kemudian stabilitas dipercepat ya untuk mengetahui ketidakstabilan dan ada pengujian lain yang dipersyaratkan sebagai monografi bahan aktif. Nah, ini contohnya untuk beberapa evaluasi untuk uji untuk yang oral. Nah, kalau yang topikal ya banyak ya, ada daya sebar, daya lekat, kemudian viskositas. Nah, itu ya yang kita lakukan selama praktikum nanti. Nah, kemudian di sini setelah kita uji evaluasi, kita melihat uji ketidakstabilan. Nah, uji ketidakstabilan di sini berarti selama penyimpanan beberapa hari penyimpanan dilihat emulsi itu harus stabil. Nah, kita tahu ya bahwa emulsi merupakan sediaan yang sangat tidak stabil secara termodinamika. Nah, makanya caranya bagaimana ya? Caranya dengan cara seperti ini. Nah, ya, ketidakstabilan emulsi atau masalah-masalah itu yang pertama yaitu creaming. Nah, creaming di sini yaitu adanya berkumpul ya, partikel-partikel itu berkumpul menjadi satu bagian tertentu yang sehingga bahan aktif dan obatnya itu tidak terdistribusi secara merata. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi emulsi yang baik ya seperti ini dapat bercampur globul-globulnya. Kemudian kalau cramming ini di sini adanya permisahan ya. Jadi adanya sedimentasi. Nah, kemudian sedimentasi di sini pengendapan. Nah, ketidakstabilan ini dengan cara pengocokan ya. Jadi dikocok emulsinya ini akan kembali ke normal lagi. Nah, itu creaming. Kemudian yang kedua coalescent. Nah, coalescent ini juga bergabungnya droplet-droplet yang diikuti dengan breaking, yaitu pemisahan fase. Nah, pemisahan fase di sini yaitu fase terdispersi atau fase minyak dan fase airnya itu akan berpisah. Nah, ini yaitu prosesnya irreversibel, berarti tidak bisa dikocok lagi. Jadi, emulgator yang mengelilingi cairan sudah tidak ada, ya, sudah rusak, tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini contohnya ya, ada gambar creaming ya. Ini tadi ya, kalau creaming ini sebagai baik, kemudian creaming di sini akan memisah ke atas. Kemudian coalescent, flocculation, dan lain sebagainya. Kemudian breaking ya, ini di sini pecah.
antara dua fasenya ini akan memisah. Kemudian, di sini kita akan menyelesaikan masalah ya, kasus di sini. Nah, selesaikan kasus berikut ya. Di sini misalnya ada masalah, emosi di sini yang baik seperti ini. Nah, tapi, coalescent seperti ini, creaming bagaimana ini ya, kemudian coalescent dan breaking. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, nanti teman-teman silahkan didiskusikan ya. Oke, terima kasih, atas perhatiannya ya. Silahkan nanti kalau ada yang ditanyakan kita diskusi bareng dan menyelesaikan kasus secara bersama ya. Oke, terima kasih teman-teman, atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat untuk perkuliahan hari ini ya. Belajar budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.